Bapak, ini kan kita sudah pakai kain ihram, kemudian kita mau mikot. Mikot itu artinya dimulainya pelaksanaan umroh. Ada mikot makani, ada mikot zamani ya. Mikot makan tempat. Jadi kita tempatnya di mana? Di pesawat ya. Kemudian nanti kalau misalkan mikotnya di sana, mau mikot di mana? Misalkan di Bir Ali tuh Pak, di mikot Eropa. Nah berarti nanti Bapak dari hotel kemudian menuju ke Bir Ali sudah menggunakan kain ihram seperti ini. Sudah telanjang, nggak pakai baju apa-apa, hanya kain ihram saja. Kemudian nanti naik bis biasanya. Naik bis sama rombongan berangkat menuju ke Bir Ali. Ketika nanti di Bir Ali sampai Bapak yang sudah batal ngambil wudhu di masjid, ya. Kemudian nanti masuk ke masjid. Setelah masuk ke masjid, nanti Bapak sholat sunnah tahiyatul masjid dulu 2 rakaat seperti biasa. Sholli sunatan tahiyatul masjid rakaataini lillahi ta'ala. Bacaannya seperti biasa. Kemudian ketika sudah sholat sunnah tahiyatul masjid, maka lanjutkan sholat lagi sholat sunnah ikhram 2 rakaat. Sholli sunatan lil ikhram rakaataini lillahi ta'ala. Bacaan seperti tadi. Ketika sudah sholat sunnah ikhram, maka nanti kumpul dengan rombongan yang lain, baru niat. Nah, ada yang niatnya di dalam bis mau berangkat, ada yang niatnya di halaman masjid kumpul, ada. Tergantung nanti mutawifnya mau gimana niatnya. Oke Pak, kita niat dulu Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma. Umratan. Nawaitul umratan. Wa akhramtu biha lillahi ta'ala. Fa in habasani habisun Allahumma famahilli aisu habasani. Coba jalan Pak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini kalau di sana gambarannya di wukuf di Arafah, ya. Wukuf di Arafah ada tenda nanti segala macam. Di Arafah itu nanti dekat dengan Jabal Rahmah. Jadi dari Jabal Rahmah ke tenda itu dekat Pak, jalan kaki saja. Nah, berhubung kita tidak ada wukuf, maka kita lanjut saja, ya Pak ya. Kalau wukuf kan bagi jamaah haji ya, kalau umroh kan nggak ada. Jadi kita lanjut saja. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. La syarika lak. Stop. Nah, ini adalah Musdalifah. Ya, mabit di Musdalifah setelah di Arafah, kemudian jalan tanggal 10-nya biasanya. Tanggal 9 malam Pak, tanggal 9. Itu nanti jamaah haji jalan, kemudian mabit di Musdalifah. Mabit di Musdalifah biasanya apa? Untuk ngambil batu, persiapan untuk lempar jumroh. Tapi sekarang mah enggak, sekarang mah sudah disiapin sama panitia sana. Berhubung kita umroh, kita enggak ada mabit di Musdalifah, maka kita langsung aja Pak. Ya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. La syarika lak. Stop dulu Pak. Nah, habis dari Musdalifah, kemudian nanti jamaah haji mabit di Mina. Nah, ini kita Mina di sini Pak. Jadi di Mina itu tanggal 10, 11, 12, 13, kurang lebih 4 hari persiapan lempar jumroh. Nanti tanggal 10 lempar jumroh, nanti menuju ke lewat terowongan Mina juga.
Nah, berhubung kita nggak ada mabit di Mina, maka kita langsung saja. Coba. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. La syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. La syarika lak. Nah, ini sekedar pengetahuan saja Bapak. Ini terowongan Mina. Ya, terowongan Mina itu kalau dulu Pak, terowongan Mina itu cuma satu Pak. Masuk lewat sini, keluar lewat sini. Jadi kadang-kadang tabrakan. Banyak yang meninggal. Seperti tahun 2000 berapa gitu ya. 2018 atau 2017 sampai yang jemaah Iran tuh banyak yang meninggal. Itu di sini. Sekarang Mina ini terowongan Mina dibikin dua Pak. 11. Nanti kalau Bapak Ibu Bapak pergi haji, nanti terowongan Mina yang sebelasan dua. 1, 2. Di sana masuk, nanti keluar lewat sini. Jadi nggak tabrakan lagi. Nah, terowongan Mina ini jaraknya berapa? 2 kilo Pak. 2 kilometer jaraknya. Dari sini ke sana 2 kilometer. Kemudian di dalam terowongan Mina itu ada eskalator sekarang Pak. Eskalator, tapi eskalatornya yang jalan begini Pak. Nah, jadi kalau mungkin jalan capek, berdiri, nanti jalan sendiri Pak. Gitu, nanti turun lagi. Tapi tidak sepanjang terowongan Mina. Misalkan 50 meter gitu ya, atau 30 meter eskalatornya begitu. Ayo Pak, lanjut Pak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Labbaik la syarika lak. Innal hamda Innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Labbaik la syarika lak. Innal hamda Innal hamda wan ni'mata wan ni'mata lak wal mulk lak wal mulk la syarika lak. la syarika lak. Nah, ini namanya Jamarat ya. Jamarat tempat untuk melempar jumroh. Jadi nanti di sana ada 3 tugu dan sumur Pak. Nah, ini ada tugu pertama Ula, kemudian Wusto, kemudian Aqobah. 3. Nanti kalau lempar yang tanggal 10 itu biasanya lempar Aqobah cuma 7 batuan di sana. Pulang ke Mina, nanti besoknya berangkat lagi ke sini Pak. Lempar Ula, Wusto, Aqobah. Di 7 butir, 7 butir, 7 butir. Balik lagi. Nanti besoknya tanggal 12 balik lagi ke sini. Lempar Ula, Wusto, Aqobah. Itu bagi jamaah haji. Nanti lemparnya di sini, batunya masuk sini semua. Karena gede Pak. Gitu. Nah, berhubung kita nggak ada lempar jumroh, kita lanjut aja. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda Innal hamda wan ni'mata wan ni'mata lak wal mulk lak wal mulk la syarika lak. la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata Wan ni'mata lak wal mulk lak wal mulk la syarika lak. la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda Innal hamda wan ni'mata wan ni'mata lak wal mulk lak wal mulk la syarika lak. la syarika Labbaik lak. Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. La syarika lak labbaik. Innal hamda Innal wan hamda ni'mata wan ni'mata lak wal mulk lak wal mulk la syarika lak. la syarika lak. Ini Pak. Jadi tadi Eh, Isra, gantian, Bro. kemudian nanti Dong, Bro. tawaf. Nah, ini tawaf itu nanti di Ka'bah. Ka'bah itu Pak, posisinya ada di dalam Masjidil Haram. Ntar lu ini lagi nyeting dulu. Makanya nanti bapak-bapak kalau nanti mau tawaf disarankan itu pakai sandal jepit, ya, pakai sandal jepit. Kemudian nanti pas dari hotel juga bawa kresek lebih baik Pak. Ini Pak, paham ya? Oke. Sebelum tawaf, bapak nanti baca dulu doa masuk masjid. Apa ya, ngomong ya? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftahli Allahumma ftah abwaaba rahmatik. abwaaba rahmatik. Nah, itu doa masuk
masuk masjid. Nanti kalau pas mau keluar juga baca doa keluar masjid. Allahumma inni as'aluka min fadlika. Itu keluar masjid. Yang kedua, Bapak, nanti ketika Bapak mau masuk ke Ka'bah, mau tawaf, nanti akan dibimbing oleh mutawif. Kemudian posisi ini udah Pak, ini buka Pak, mau tawaf. Nah, gitu. Nah, gitu. Semua pastikan yang terbuka adalah pundak sebelah kanan. Kenapa pundak sebelah kanan harus terbuka? Ini nanti untuk istilam di Hajar Aswad. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Itu nanti di sana. Kemudian nanti Bapak ketika pertama kali lihat Ka'bah harus baca doa tadi. Bapak, saya yakin yang baru pertama lihat Ka'bah, ketika nanti lihat Ka'bah, Masya Allah, Ka'bah, aku di depan Ka'bah. Dulu mah kalau di rumah di Indonesia mah lihat Ka'bah dari gambar, dari foto, dari TV atau tempat sajadah Pak, sajadah tempat sujud gitu ya. Sekarang aduh Ka'bah itu nangis Pak, nangis. Jadi ada terharu Pak, Masya Allah. Itu hebatnya Ka'bah. Gitu ya, tapi bukan berarti yang nangis tunggal, tetap ada beberapa yang nangis Pak, luar biasa. Nah, ketika pertama kali lihat Ka'bah, maka ada doa seperti tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zid hadal baita tasrifan ta'liman takriman wa mahabbatan wa birran. Nah, kita masuk Pak. Kita sudah ada di area Ka'bah. Setarnya dari rukun Hajar Aswad. Nah, itu sendalnya udah lepas ya, udah masukin. Nah, ini Pak, Bapak di sana Pak, ngadep ke sini Pak. Bapak ke sana, ngadep ke sini. Nah, mulainya dari sini. Nah, Pak, di belakang Pak. Oke. Kita jelaskan Pak, ini start di sini. Kalau kita ada nggak ada nggak kuat. Jadi itu harusnya posisinya di sini, ya. Nah itu kemudian di belakang sana tuh yang ada lampu hijau itu jadi Ismail, Pak ya. Nah, nanti Bapak ketika mulai di sini kemudian nanti lihat lampu hijau Pak di sana Pak. Di sana ada nanti lampu hijau. Itu startnya. Patokannya lihat lampu hijaunya. Nanti lihatnya begitu. Nanti ketika kita mulai Pak, istiqam dulu bentuk pertama ke Aswad. Jadi bacanya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. 3 kali. Jadi tata caranya bukan begini Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi dengan kita ke sana, kemudian yang nengok adalah buka aja Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. 3 kali. Setiap kita melewati Hajar Aswad, kita kecup 3 kali. Tapi nanti ada beberapa berpendapat sebagian kalau misalkan kita melewati rukun Yamani, kita kecup sekali juga. Tapi ada juga yang enggak. Itu namanya juga ada apa ya? Jadi masalah. Kemudian nanti kalau kita melintasi makom Ibrahim, ya, kalau ada sempat misalkan baca doa apa? Yang tadi kalau kita melintasi makom Ibrahim, doanya Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Nah, itu doa melintasi makom Ibrahim. Kalau bisa sempat. Nanti kalau mutawifnya sempat ya. Tapi sesungguhnya kalau bacaannya itu adalah beda-beda. Antara 1 beda, 2 sampai 7 beda. Tapi kalau intinya tadi ya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kita selawat ke Yamani. Yamani ke Hajar Aswad rupanya akhirnya punya hasanah, kita punya hasanah. Itu ya. Nah, sekarang kita kanan. Kita mau berapa kali Pak? 7, yakin? Mau 7, mau 2, 3. 3 aja ya. Oke, 3 aja Pak ya. Oke. Nanti bacanya Rabbana subhanallah gitu ya. Karena ini kalau pendek Pak, kalau kita baca doa yang panjang Pak. Jangan buru. Kalau
Nah ini rukun yang tadi. Kita sebutkan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, kita baca 3 kali Pak. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Subhanallah. Alhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhan walhamdulillah wala ilaha illallah. Allahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillah. Allahu akbar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bismillah. Allahu akbar. Bismillah. Allahu akbar. Bismillah. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhan walhamdulillah wala ilaha illallah. Allahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billahil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Udah ya? Udah 3 kali kan? Oke. Sini Pak. Ini. Kalau sudah selesai tawaf, nanti Bapak cari posisi yang kosong di mana. Pertama, minum air zam-zam, ya. Baca doa dulu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in wa saqamin birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, kenapa tadi saya terakhir itu agak muter Pak? Jauh, karena kalau posisi terakhir itu putaran ke-7 kan kita mau selesai. Jangan dekat-dekat Ka'bah lagi, ya. Jadi harus menjauh nanti selesai. Nah nanti setelah selesai baru Bapak minum air zam-zam, sholat sunnah ba'da tawaf 2 rakaat. Sholli sunatan ba'da tawaf rakaataini lillahi ta'ala. Artinya terserah. Ini kan Ka'bahnya kiblatnya di depan. Jadi nanti Bapak di sini sana boleh, terserah. Kemudian terakhir saya sampaikan Pak, itu Hajar Aswad. Bapak kan ada berpendapat kalau misalkan mencium Hajar Aswad 1 kali itu dosanya rontok 70 Pak ya, rontok 70. Kalau Bapak nanti mau mencium Hajar Aswad, lihat situasi dan kondisi. Kalau kosong mangga. Ya, kalau ada kesempatan silahkan. Tapi kalau penuh, Pak gelek-gelek berdesakan, jangan, karena taruhannya nyawa Pak. Orang sana gede-gede, apalagi orang Afrika, besar, tinggi, hitam, hidup lagi Pak. Nah, hidup. Jadi kalau nanti kita yang gede-gede segini, pendek-pendek gini, kelayak Pak. Injak-injak. Itu mah sunnah Pak. Bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib, tapi sunnah. Ya, jadi pada taruhannya nyawa, gitu Pak ya. Oke, yuk kita lanjut ke tempat sa'i ya. Pak Ustadz, pakai ini Pak Ustadz. Oh ya, siap. Ya, seperti itu Bu. Ya, saya ulangi sekali lagi. Nanti faktanya di Masjidil Haram tidak ada garis ini. Tidak ada. Patokan ibu-ibu hanya Hajar Aswad sebelah kiri
dan lampu hijau di lantai 2 adanya. Di atas lantai 2. Nah, bagaimana caranya meyakini hati Bapak Ibu untuk tepat adalah jadi gini. Ayo Bu, agak maju lagi, agak maju dulu, terus maju. Ya, biar cepet aja. Nah, nanti Ibu patokannya adalah mutawif di depan. Misalnya saya contoh mutawif. Ketika saya sudah mengangkat tangan, Bismillahi Allahu Akbar. Nah, Ibu harus tengok kanan kiri. Jadi gini misalnya nih, contoh Bu ya, contoh lihat. Nah, kita lihat kanan kiri. Keyakinan Bapak Ibu sudah tepat, baru ngangkat tangan. Bismillahi Allahu Akbar. Ya. Tanpa dikecup. Boleh dikecup, boleh enggak. Kalau saya ngambilnya enggak dikecup. Ya. Nah, kemudian kalau saya biasanya baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sampai dengan makom Ibrahim. Dari makom Ibrahim ke rukun Yamani, doanya bebas Bu, pakai bahasa apa aja. Ya, tapi kita baca aja subhanallah walhamdulillah. Ya, contoh, mari kita mulai Bu ya. Saya dulu nih, tapi saya jalan, Ibu ikut jalan ya. Oke, saya mulai. Bismillahi Allahu Akbar. Nah, Ibu angkat tangan kalau udah sampai sini nih yang depan. Ya. Jadi ketika Ibu sudah mulai batas, kan gini. Ini kan patokannya. Kita patokan aja dulu. Ya, patokan ini. Mundur lagi Bu, kita ulang lagi. Kita ulang lagi. Oke. Jadi ketika Ibu sudah tiba di garis hitam ini, langsung angkat tangan ke sono. Jangan ngeliat muka saya, jangan. Tapi ke sono kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa ya? Jadi ngeliat ke sono. Iya, oke. Jadi contoh nih. Saya dari sini. Mundur. Saya dari sini nih. Mundur Bu, nggak apa-apa. Ya, nih ketika mulai contoh dulu, jangan ikutin ya. Nah, begitu sampai berhenti aja sejenak. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Ya, oke, yuk kita pelan-pelan ya, Nih saya yang pertama, ketika pertama udah nyampe hitam, ngangkat. Ibu terus, ya. Ayo, Ibu kita dulu maju Bu. Maju, lihat angkat tangan. Bismillahi Allahu Akbar. Bu maju terus Bu, maju. Nah terus yang kedua, berhenti dulu, ya berhenti dulu. Nah terus maju, yang ketiga. Nah terus maju, terus. Oke terus. Subhanallah, baca Bu. Walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Terus subhanallah. Bu. La ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha. Stop. Oke, stop. Stop dulu. Dulu. Nah, tadi kita memulainya dari Hajar Aswad. Nah, ini disebut rukun Yamani. Ya. Nah, kalau ini memang tidak ada tanda dari dulu, Bu. Jadi kira-kira aja. Oh, udah sampai nih. Nah, ketika udah sampai, Ibu boleh mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar lagi atau terus aja boleh. Yuk, kita biar seragam aja. Angkat Bismillahi Allahu Akbar. Bentar. Yuk, kita mulai lagi. Pak. Ya? Ya, kita angkat lagi. Iya, oke. Yuk. Bismillahi Allahu Akbar. Belum, belakang belum. Yang belakang kan belum sampai. Ya. Jadi gini, Bu. Ketika mutawif sudah mulai Bismillahi Allahu Akbar, Ibu tengok kiri. Atau tengok kiri aja. Awil tamaro fala junaha alaihi ayyatawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kamu coba, Rabbi ufir warham wa'fu wa takarram wa tazawwaj wa antal a'azul akram. La ilaha illallah
وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير إن الصفا والمروة من شعائر الله ومن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتزوج وأنت الأعز الأكرم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل syai'in qadir. Udah selesai. Jadi selesai nanti di Bukit Korwa. Ketika nanti selesai Bukit Korwa, Pak, Bapak nanti cari posisi yang kosong untuk melaksanakan tahallul. Ya. Nah, tahallulnya di area. Nah, Bapak harus ada yang bawa gunting, Pak. Ya. Satu rombongan paling nggak 2 gunting. Gunting kecil aja. Bukan gunting rumput, Pak. Boleh dari rumah, tapi nyimpennya di koper besar biasanya, ya, koper besar. Atau nanti beli di sana, murah kok, paling 5 real lah, yang kecil aja. Ibu-ibu bawa 1, bapak bawa 1. Karena apa? Kalau misalkan bapak nggak bawa gunting, nanti ada yang nawarin, Pak, ada yang nawarin, mahal, 300.000. Dia 300.000. Kalau misalkan mau muncul masyarakat aswad, ada jokinya, Pak. Bapak nanti, ini sini, saya ciumin ya, Pak. Wah, di bawah, cuma diciumin gini doang. Cus, berapa? 3 juta. Jadi kalau ada yang nawarin nggak usah, ya. Nawarin mencium masyarakat jangan, pinjamin gunting jangan, ada yang foto jangan. Bayar, Pak. Bisa nanti coba ya. Nah, bawa gunting minimal 3 helai, ya. Pertama, yang pernah haji silakan, yang lain. Yang belum pernah haji, nggak ada, yang umroh, pernah umroh, nanti motong yang belum umroh, atau nggak ada, haji belum, umroh belum, yaudah, siapa aja yang Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah